warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembinaan anti korupsi dalam keluarga dan diri sendiri. Korupsi merupakan perbuatan yang amat tercela karena korupsi adalah tindakan yang melanggar nilai kejujuran. Tidak perlu dengan contoh kasus yang besar, mulai dari diri sendiri saja pada tingkat pelajar atau mahasiswa. Misalnya sebut saja mencontek. Mencontek adalah tindakan korupsi, sebab dengan mencontek kita tidak perlu belajar dengan giat dan keras untuk menyelesaikan tugas atau ujian dengan sempurna. Prinsipnya sama saja, kita tidak perlu susah payah untuk mendapatkan uang. Sebenarnya apa penyebab terjadinya korupsi? Korupsi ada beberapa teori penyebab terjadinya korupsi yang pada intinya terbagi atas faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan penyebab orang melakukan korupsi atas dorongan pengaruh pihak luar atau lingkungan. Faktor internal penyebab korupsi datangnya dari diri sendiri atau pribadi. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi yang tertanam dalam setiap diri individu. Oleh karena itu, perlu adanya penanaman dan implementasi nilai-nilai anti korupsi sebagai upaya pembentengan diri dari perilaku korupsi. Korupsi dapat merusak potensi ekonomi negara dan menjadi virus yang meruntuhkan moralitas bangsa. Namun faktanya, kasus korupsi seolah-olah menjadi penyakit yang membudaya di negara ini dengan melibatkan berbagai aktor baik elit politik, kaum terdidik, hingga pengusaha. Keberadaannya sudah menjadi hal yang tak asing di negara ini. Masalah korupsi menjadi topik yang selalu dibincangkan di berbagai media, baik media elektronik maupun cetak. Bila dibiarkan begitu saja, persoalan korupsi akan menghancurkan moralitas bangsa dari satu generasi ke generasi lainnya. Karena itu, masalah ini harus dapat diatasi sejak dini dengan memfokuskan penyemaian nilai-nilai anti korupsi di lingkungan keluarga. Orang tua dan anggota keluarga lainnya dapat berperan serta. Pendidikan anti korupsi berbasis keluarga merupakan gerakan nyata untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan dan kejujuran anak sejak usia dini agar menyadari arti pentingnya sebuah tanggung jawab dan pendidikan ini dapat diterapkan sejak anak sudah bisa melakukan komunikasi secara lancar dengan orang tuanya. Orang tua harus berkomitmen untuk membentuk kepribadian dan karakter anak. Upaya menyemai nilai-nilai anti korupsi tersebut dapat ditempuh dengan 3 jalan. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai kejujuran anak sejak usia dini. Penanaman kejujuran bukan berarti anak tidak boleh berbuat salah. Anak hanya diarahkan untuk selalu bersikap jujur dalam segala hal. Misalnya, anak berbuat salah dengan mengambil alat tulis temannya, maka tak perlu dimarahkan. Orang tua hanya perlu memintanya untuk mengembalikan barang tersebut karena bukan haknya. Orang tua juga mesti memberikan penjelasan dan pemahaman tentang dampak yang dapat ditimbulkan kemudian hari. Dari sinilah akan terbentuk persepsi bahwa jujur itu mudah dan tidak menakutkan. Ikatan antara orang tua dan anak menjadi suatu yang potensial untuk menanamkan nilai kejujuran berbasis keluarga. Yang kedua, menjalin sikap keterbukaan antar anggota keluarga. Anak perlu diajak dialog dengan anggota keluarga lainnya, terutama tentang hal-hal yang menyangkut dirinya. Dengan perlibatan semacam ini, anggota keluarga akan mampu menciptakan suasana yang harmonis dan hidup lebih mengutamakan kepentingan bersama. Yang ketiga, menerapkan gaya hidup sederhana. Hal ini perlu diterapkan pada anak usia dini tentang bagaimana pentingnya hidup sederhana. Lingkungan keluarga harus berada di garda ke depan dalam menanamkan nilai-nilai kesederhanaan. Perlu menyadarkan kepada anak bahwa perilaku korup disebabkan juga oleh gaya hidup mewah, sebab
Gaya hidup semacam ini, jika tidak terpenuhi, maka akan melakukan berbagai cara seperti korupsi. Hidup sederhana dengan ketentraman mesti selalu meliputi setiap langkah kehidupan, daripada hidup bergelimangan harta tapi selalu diliputi oleh rasa kecemasan. Untuk mewujudkan pendidikan anti korupsi berbasis keluarga, tentu diperlukan komitmen dalam memahami perannya masing-masing, terutama orang tua. Peran orang tua begitu vital dalam upaya pencegahan perilaku korup sejak dini dalam lingkungan keluarga. Perilaku korupsi memang sudah menjadi salah satu kebiasaan buruk di negara kita sejak dulu. Untuk mengubah kebiasaan buruk menjadi baik, nggak mungkin dilakukan dengan instan, perlu sebuah proses yang tentunya dimulai dari diri sendiri. Nah, supaya terhindar dari perilaku korupsi, kita perlu membiasakan diri dengan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, mempunyai mental kaya dan banyak bersyukur. Orang yang mentalnya kaya biasanya malu kalau meminta-minta sesuatu kepada orang lain. Koruptor, meskipun hartanya sudah bertumpuk, tapi kalau mentalnya miskin, selalu enggak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah dia punya. Bawaannya kurang bersyukur dan mau selalu lebih. Nah, mulai sekarang kurangi deh mental meminta-mintanya dan melakukan segala cara demi mendapat gratisan. Yang kedua, dekatkan diri pada agama. Agama tidak hanya menjadi pedoman dari segi spiritual, tapi juga berfungsi sebagai norma aturan yang mengatur nilai-nilai kemanusiaan. Korupsi merupakan perilaku tercela yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan karena merugikan banyak orang. Yang ketiga, jangan memprioritaskan pada uang. Niatkan segala sesuatu dengan hati yang tulus. Jangan sampai terlalu berharap pada sesuatu yang sifatnya materialis. Sifat materialis akan menimbulkan ketidakpuasan batin dan ketidakikhlasan dalam bertindak. Buat yang masih berstatus pelajar ataupun mahasiswa dan pengen nyari kerja, jangan hanya menganggap pendidikan sebagai jembatan yang mempermudah kita mencari lowongan kerja, tapi juga sebagai jembatan untuk memberikan manfaat terhadap sesama. Kalau kita hanya berprioritas pada uang, maka besar kemungkinan kita menjadi lebih gampang disogok. Yang keempat, bersikap jujur. Kejujuran adalah modal penting dalam menjalani kehidupan. Sebuah pepatah Arab menyebutkan, katakanlah kebenaran walau itu pahit, yang berarti jangan sampai kita berbohong atau menyembunyikan sesuatu di hadapan orang, karena kebohongan yang terbongkar akan menghilangkan kepercayaan. Yang kelima, jangan pernah takut. Untuk mengatakan kebenaran, maka diperlukan sebuah keberanian. Mengingatkan teman yang melakukan kesalahan dan menolong seseorang yang sedang dalam penindasan akan melatih diri untuk tegas dalam bertindak. Untuk memberantas perilaku korupsi pun diperlukan keberanian, karena enggak jarang para penyidik KPK yang mendapatkan ancaman para tersangka lantaran tugasnya yang dianggap mengancam kejahatan mereka. Yang keenam, tumbuhkan rasa tanggung jawab dari hal yang kecil. Koruptor merupakan sosok yang tidak bertanggung jawab dan ingkar terhadap tugas yang menjadi amanatnya. Agar terhindar dari perilaku korupsi, kita perlu membiasakan diri dengan bertanggung jawab terhadap hal-hal kecil. Misalnya, menjalankan tugas kuliah dengan usaha sendiri, untuk enggak menyontek pas ujian, mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya, dan tidak
mengurangi atau mengambil jatah barang titipan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.